Tau gak sih ada seorang kanibal yang bukannya dihukum tapi malah jadi selebriti, Jat? Loh, kok bisa gitu, Son? Orang ini bernama Issei Sagawa. Dari dia kelas 1 SD, Jat, dia udah ngerasain rasa lapar yang gak biasa. Dia kalau pas ngeliatin kaki temennya gitu di kelas kan, dalam kepalanya tuh dia mikir, kayaknya enak nih. Nah saat itu dia pertama kali sadar kalau dia punya dorongan buat makan manusia. Pas gede makin parah, Jat, ya kan, dia mulai berfantasi mikirin makan-makan itu. Khususnya cewek bule yang tinggi. Nah posisinya dia itu pendek, Cet. Nah pas umur 24, dia itu kan di Jepang, ketemu sama cewek Jerman yang tinggi. Dia sampai nguntitin cewek ini ke rumahnya. Dan dia tahu kalau pas cuaca panas itu, jendela kamar ceweknya itu pasti dibuka. Nah akhirnya suatu hari dia manjat ke tempat ceweknya itu, pas ceweknya lagi tidur. Tapi untungnya ceweknya itu kebangun, panik terus dorong Issei yang kecil itu, Cet. Ya akhirnya polisi dipanggil, terus Issei itu ditangkap. Tapi polisi kan nggak tahu kalau dia itu mau makan si korban. Yang dia dapat tuh cuma tuduhan pelecehan. Dan karena keluarganya ini kaya, Cet, jadi bokapnya itu bayar settlement yang gede lah buat nutupin kasusnya itu. 4 tahun kemudian dia pindah ke Paris buat kuliah S3. Di sana dia ketemu cewek namanya Rene, seorang mahasiswi di kelasnya, cewek bule, tinggi, cantik. Suatu hari saya ajak si Rene ini ke apartemennya buat nugas bareng lah. Pas Rene ini lagi nulis, ya kan, si Issei ini ngambil senjata ngedor dari belakang, sih. Udah tuh, setelah itu dia jalanin tuh aktivitasnya lah, mukbangnya itu. Pas udah puas, udah kelar, dia masukin sisanya ke koper, terus dibawa ke taman buat dibuang. Nah untungnya di situ ada yang lihat, saksi mata. Soalnya dari kopernya itu keluar tetesan-tetesan, ya. Langsung tuh dilapor polisi, ketangkep lagi lah di situ. Nah, terus akhirnya dia di penjara dong. Nah ini plot twistnya, sih. Di Prancis itu dia nunggu sidang selama 2 tahun. Bokapnya dia sewa pengacara yang top lah di sana. Sampai akhirnya hakim itu nyatain kalau dia itu tidak waras dan kasusnya ditutup. Habis itu dia dikirim ke rumah sakit jiwa di Tokyo. Terus pas di Jepang gimana? Akhirnya dihukum apa gimana? Gak bisa dihukum juga, sih, karena di Prancis kasusnya itu udah ditutup dan dokumennya itu disegel. Jadinya Jepang itu gak punya dasar hukum buat nuntut dia. Dan 5 tahun kemudian dia itu bebas. Ya walaupun kayak gitu dia tetap susah buat nyari kerja, sih. Tapi suatu hari ada majalah yang nawarin dia buat nulis artikel. Di situ dia dibayar mahal sampai akhirnya dia kepikiran buat nulis novel. Jadilah dia nulis novel tentang kasusnya sendiri. Dibeberin semua tuh, every tiny detail. Beberin semua, bahkan dia bikin manga juga, sih. Bikin komik juga. Bikin komik juga. Wah gila nih. Bener-bener nyeritain tentang aktivitasnya dia itu. Wah. Dari situ dia jadi terkenal, ya kan, dia di interview di mana-mana. Bahkan lo masih bisa beli bukunya dia, Jat. Ya udah, jadi dia ini nggak pernah dihukum sama sekali sampai akhir hayatnya di umur 73 tahun.